Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat kehidupan kampus, sekaligus membangun semangat kebangsaan dan karakter sebagai generasi muda Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Cirebon hadir sebagai narasumber bersama dengan Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon dan Kanit PPA Polresta Cirebon. Selamat pagi. Makan surati enaknya dicampur abon. Lebih nikmat jika ada secangkir kopi. Wahai seluruh mahasiswa Unmada di Kabupaten Cirebon, segera berdiri di garda terdepan untuk negeri ini. Tugasnya Polri apa? Memelihara kamtipmas, melindungi melayani masyarakat, penegak hukum ditambah tugas lainnya. Dalam rangka Hari Kamtipmas, kami keliling juga melakukan tindakan kegiatan preemptif namanya, membangun kesadaran hukum masyarakat, membangun edukasi warga masyarakat agar tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang masuk ke ranah penegakan hukum, apa yang tidak masuk pelanggaran. Jangan sampai karena ketidaktahuannya mahasiswa atau para pelajar atau warga masyarakat melakukan hal tersebut. Nah, ini salah satunya tindakan preemptif yang kami lakukan. Kalau di lingkungan pelajar kita namakan polis go-to-school. Kalau di lingkungan mahasiswa, saya juga sering ke UNC ya, untuk menyampaikan pesan. Jangan sampai adik-adik pelajar, mahasiswa terbentuk di tengah jalan karena tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan, terhalang untuk menggapai cita-citanya. Apakah dia sebagai korban dari tindak pidana atau bahkan sebagai pelakunya. Ya, makanya hati-hati, harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, Ibu Kapolres juga ingin menyampaikan bahwa masih banyak tantangan yang akan kalian hadapi sebagai generasi muda, sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Tantangannya apa sih? Yang saat ini maupun yang akan datang yang akan kalian hadapi, termasuk yang kita hadapi saat ini. Kalau di dunia global kita lihat masih adanya perang Israel, Palestina, Ukraina, Rusia yang katanya kemarin mau gencatan senjata tapi ada lagi serangan. Perang ekonomi Cina dan Amerika. Kira-kira berdampak nggak dengan negara kita? Kita sangat bergantung pada negara lain dalam hal tertentu karena kita belum mandiri 100%. Nah, contoh yang paling simpel misalnya kita banyak memproduksi tempe. Tempe dari mana asalnya? Kacang apa? Apakah negara kita sudah bisa menanam kedelai? Sangat terbatas, bisa tapi beberapa banyak daerah saja, tidak semuanya bisa tanam kedelai. Kedelai itu diimpor dari negara lain. Nah, itu makanan yang sangat favorit di kita, makanan tradisional kita, tapi bahan-bakunya diimpor dari negara lain. Apalagi yang diimpor dari negara lain yang tidak bisa ditanam di kita? Gandum, terigu, tepung, itu berasal dari negara lain. Kalau mereka ada masalah di negaranya atau bermasalah dengan negara kita, distribusi bahan tersebut pasti terlibat. Masalah perang di negara lain ini, kalian harus memberikan atensi. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan di negara kita untuk negara kita baik-baik saja tanpa mereka. Misalnya apa? Oh, anak-anak sekarang sudah bisa mengubah biji zarak menjadi bahan bakar minyak. Oh, anak-anak sekarang sudah bisa memilah sampah dan sampah tersebut bisa jadi bahan bakar.
Nah ini yang dipikirkan anak-anak Indonesia, anak-anak Cirebon, pikirkan. Jangan banyak melamun, jangan banyak nongkrong, jangan banyak tongkol-tongkol yang gak jelas, tapi belajar dari permasalahan yang tadi. Itu satu hal masalah. Oleh karenanya dipikirkan dari sekarang ya, jangan sampai lahan pertanian kita habis, jangan sampai yang selama ini bertani sudah tidak ada lagi 10 tahun yang akan datang orang mau bertani karena menganggap jadi petani sampai hasilnya sedikit, panas, becek, ya. Nah ini dipikirkan bagaimana menciptakan pertanian yang modern, bagaimana menciptakan pertanian yang beberapa kali bisa ditanam, bagaimana mempertahankan sayur-sayuran tetap kita bisa produksi dari negara kita. Tolong direnungkan. Apalagi tantangannya ke depan, kemajuan teknologi. Nah ini coba bayangkan kemajuan teknologi. Kira-kira ada nggak dampak negatifnya untuk kita? Banyak hal kalau kita lakukan dengan baik bisa bermanfaat. Ya kan, bermanfaat untuk membantu kehidupan kita, untuk membantu kemandirian kita, untuk membantu memperoleh hal-hal yang baru, berkreasi. Tapi ingat banyak juga dampak buruk dari kemajuan teknologi. Misalnya apa? Banyak penipuan online kan? Jadi tolong kalian dengan teknologi yang ada gunakan untuk kemandirian kamu. Cari uang dari sekarang mungkin bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Jangan tunggu, jangan nanti kamu bercita-cita, oh saya nanti jadi pegawai aja deh. Jangan, yang bisa kamu lakukan sekarang lakukan untuk mengasah kemandirian kamu, kreativitas kamu. Saya ingin kalian, anak-anak generasi muda, adik-adik generasi muda, gunakan waktumu dari sekarang, jangan dibuang percuma, karena waktu tidak bisa diputar ulang. Ya, gunakan untuk mengasah kemandirian kamu. Kalau bisa kamu udah dapat penghasilan sendiri, gak usah minta lagi sama orang tua. Apa juga yang perempuan nih, saya ingatkan lagi ya, perempuan harus mandiri. Saya ingin perempuan-perempuan Indonesia, perempuan harus jadi perempuan-perempuan yang mandiri. Gunakan yang ada sekarang untuk belajar, mau jualan apa, jualan online, buat konten-konten edukasi, dari konten kreator, silakan. Dari sekarang ini, jadi adik-adikku, dari sekarang ini gunakan yang ada di sekitar kamu untuk bisa dijadikan sumber pendapatan. Ini tantangan ke depan sangat komprehensif, jadi adik-adik yang ada di Umada mempersiapkan diri sejak dini untuk kalian menjadi orang-orang hebat. Saya yakin mahasiswa Umada bisa menjadi pengganti-pengganti pemimpin saat ini. Yang pengen jadi pengusaha? 2-3-2000. Yang pengen jadi guru? Coba yang pengen jadi polisi ada nggak? 1. Yang perempuan nggak pengen jadi kayak Ibu Kapolres? Padahal kalau profesi polisi itu dilakukan dengan baik, mulia. Jadilah profesi-profesi sesuai yang kamu cita-citakan, jadi yang baiknya, yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Adik-adikku, anak-anakku ya, yang kalian dari sekarang tanamkan dalam hati kamu, dalam sanubari kamu yang Islam. Ya Allah, saya ingin menjadi ya Allah, saya ingin jadi pengusaha, ya Allah, saya ingin jadi apapun lah yang kamu cita-citakan. Kamu punya cita-cita ya, mudahkan jalan saya ya Allah. Ketika kamu selalu berdoa, minta restu kepada orang tua kamu, berbuat kebaikan, insya Allah dimudahkan jalan kamu untuk hidup. Ya, buat orang positif dalam kehidupan kamu. Ingat, ketika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itulah yang akan kembali kepada kamu. Dan ketika kamu berbuat yang jahat itu bisa akan kembali kepada kamu. Gunakan waktu kamu yang ada untuk mempersiapkan masa depan kamu. Karena kalau
Ya. Kalau posisi kamu saat ini sulit, jangan pernah menyerah. Semangat, pasti ada jalannya. Dan itu kuncinya yang tadi Bapak Polres sampaikan. Dan itu saja dari saya. Nanti ada tambahan tentang materi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Pak Kasat Narkoba dan kami PPA. Dalam kegiatan ini, Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon hadir untuk memberikan materi penting mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Beliau menegaskan bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan tubuh, tetapi juga merenggut masa depan generasi muda. Sekali mencoba, hidup bisa hancur. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar. Narkoba mampu menjerat siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial, ataupun latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini menjadi kunci utama. Generasi muda harus dibekali pemahaman, agar mampu berkata tegas, tolak narkoba, sayangi diri dan masa depan. Selain itu, Kanit PPA Polresta Cirebon turut menyampaikan materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Beliau menjelaskan, kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan pada orang-orang terdekat. Dampaknya sangat besar, tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Melalui materi ini, peserta diajak untuk lebih peka dan peduli. Tidak lagi menutup mata, tetapi berani bersuara, melindungi. Pencegahan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama, keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. PKKMB Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon menjadi awal perjalanan menuju masa depan. Bersama Polresta Cirebon, mari kita lahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa perubahan bagi bangsa dan negara.